form namanya form identifikasi masalah pendaftaran Badan Hukum BUMDes. Kalau kita lihat di filenya Riau ini masih kosong, mudah-mudahan eh, tidak ada yang terkendala, khususnya di proses pendaftaran Badan Hukum dan masalah lainnya ya. Form ini dibuat itu tadi khususnya untuk BUMDes yang masih memiliki kendala dalam proses pendaftaran Badan Hukum. Jadi kita mau merekap seluruh BUMDes secara nasional yang mengalami kendala dalam pendaftaran Badan Hukum. Di proses verifikasinya biasanya tidak kunjung diverifikasi. Contohnya ada di baris kuning sini. Saya masukin contohnya Banten ya. Nah, teknis pengisiannya mulai dari sini, kolom ID desa saja. Yang 10 angka masukkan di sini agar nanti tidak tertolak pada saat eh, mengisi ID provinsi atau nama provinsi. Contohnya, kalau teman-teman masukin ID provinsi atau nama provinsi, ini jaringan di Jakarta lumayan lemot ya Bapak Ibu, mohon maaf. Nanti kalau teman-teman mengisi kolom ID provinsi sampai dengan nama kecamatan akan ada notifikasi seperti ini. Jadi tidak bisa diisi di kolom itu. Isinya mulai dari ID desa saja. Misalnya ini mengacu contoh yang di atasnya 3604082001. Nanti akan otomatis keluar ID provinsi sampai dengan nama kecamatannya. Baru kemudian masukkan nama desanya. Nama desanya misalnya Pulau Ampel. Kemudian setelahnya masukkan nama BUMDesnya seperti yang tadi disampaikan Pak Sabri ya. BUMDes namanya yang lengkap sesuai dengan nama yang didaftarkan atau sesuai dengan hasil keputusan musyawarah di desa. Saya masukkan lagi, ulang contohnya tadi BUMDes Pulau Ampel Sakti Karya. Setelahnya kemudian masukkan alamat email dan nomor telepon dari BUMDes atau pengurus BUMDes dengan catatan harus dalam kondisi aktif dan bisa diakses oleh pengurus BUMDes. Bisa diakses maksudnya gimana? Bisa login, bisa melihat email yang masuk dan bisa mengirimkan email. Kalau aktif tapi tidak bisa mengakses, sama saja bohong, karena jalur komunikasi dari admin atau verifikator itu satu-satunya jalurnya melalui email. Kalau BUMDes di wilayah dampingan Bapak Ibu mengalami kendala pendaftaran badan hukum misalnya, ternyata si verifikator sudah mengirimkan email catatan atas berkas-berkas yang diupload oleh pengurus BUMDes. Apakah ada kekurangan atau ada revisi dan lain sebagainya. Itu notifikasi atau komunikasi verifikator adalah melalui email. Jadi kolom email dan nomor telepon ini wajib diisi. Bentuknya alamat email seperti yang dicontohkan di sini. Eh, Misalnya yang ini BUMDes Ampel dengan kode desa @gmail.com atau @yahoo lain-lain lah. Pokoknya alamat email. Terus nomor telepon juga dimasukkan nomor HP BUMDes atau nomor HP pengurus BUMDes. 0821 2211 3311 misal. Kalau nolnya nggak muncul, tidak apa-apa, nggak masalah. Karena di Excel kan nol di awal tidak ditampilkan. Terus setelah diisi semua baru pilih jenis pengaduan masalahnya. Apakah ada masalah di pendaftaran nama, atau ada perubahan data BUMDes, atau permasalahan akun dashboard BUMDes, atau ada perubahan email,
minta reset password di akun dashboard BUMDes, dan yang utama di sini masalah terkait pendaftaran badan hukum. Ada juga masalah lainnya yang sekiranya tidak terwakilkan dari masalah-masalah yang ada. Tapi catatannya eh, yang bisa ditindaklanjuti oleh verifikator atau admin. Kalau masalahnya merupakan wewenang dari pengurus BUMDes atau pemerintahan desa, itu eh, boleh diisikan di sini, tapi tidak akan kita tindak lanjuti. Hanya menjadi catatan bahwa teman-teman TPP di wilayah tersebut harus eh, apa namanya mendorong dan mengingatkan pemerintahan desa, misalnya pengurus BUMDes tidak aktif atau pengurus BUMDes harus diganti dan lain sebagainya. Hal-hal semacam itu kan wewenangnya ada di pemerintahan desa atau pengurus BUMDesnya. Boleh dimasukkan tapi tidak akan kita tindak lanjuti karena wewenangnya sekali lagi ada di wilayah masing-masing. Nah, ini ada yang mengisikan angka 1 di kolom pendaftaran nama. Tadinya saya isi kosong, tapi ini kebetulan ada yang isi, maka saya jelaskan juga. Kalau kondisinya seperti ini, ada pengisian satu atau ada masalah di pendaftaran nama dan pendaftaran badan hukum, itu tidak mungkin. Bapak Ibu, sekali lagi tidak mungkin ada masalah dengan dua jenis masalah yang sama di sini karena tahapannya sudah berbeda. Pendaftaran nama dulu, kalau sudah verifikasi baru bisa sampai ke pendaftaran badan hukum. Kalau ada permasalahan pendaftaran badan hukum, tidak mungkin ada masalah di pendaftaran nama karena tahapannya sudah terlewati. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini contohnya kita kosongkan. Kalau kombinasi dengan jenis masalah lainnya selain dua itu boleh. Misal ada minta reset passwordnya dan ada masalah di pendaftaran badan hukumnya. Bisa seperti itu. Yang tidak mungkin adalah kombinasi dua masalah ini, pendaftaran nama dan pendaftaran badan hukum. Begitu teknisnya. Terus kemudian masuk ke kolom keterangan masalahnya. Lupa password, ini ada yang coba mengisikan tapi belum mengisikan data desa dan BUMDesnya. Kalau lupa password berarti minta ada masalah di reset password. Sudah benar pilihannya. Lupa password akun dashboard BUMDes, minta di reset. Eh, Pemberian keterangan harus jelas dan bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Apa namanya, kita sama-sama berproses belajar menyampaikan sesuatu dengan cara yang baku, baik dan benar, serta bisa dipahami tentunya. Kalau sekedar lupa password mungkin bisa kita pahami, tapi kan apa namanya tidak, kurang jelas lah. Usahakan misal masalahnya adalah lupa password. Eh, Mohon lupa password akun dashboard BUMDes. Mohon untuk di reset. Nah, kalau permasalahannya adalah lupa password, kita sama-sama belajar sekali lagi menyampaikan permasalahan dengan baik, benar, dan bisa dipahami. Contohnya begitu. eh, Apa namanya, bahasa-bahasa lisan dengan bahasa tulisan kan kadang berbeda ya. Nah, kalau kita sering chat atau ngobrol lewat WhatsApp, kalau teman dekat mungkin yang sudah kenal lama bisa dengan bahasa-bahasa gaul. Kalau misal dengan orang lain mungkin kita bisa lebih proper atau lebih menggunakan bahasa yang lebih baku. Seperti itu Bapak Ibu. Terus kemudian
ini ada yang sekali lagi hanya mengisikan jenis masalahnya, belum mengisikan data desa dan BUMDesnya. Ada permasalahan perubahan data, ada pergantian nama BUMDes. Ini juga kurang jelas ya. Harusnya kalau misalnya pergantian nama BUMDes, jelaskan keterangannya secara rinci. Misal, nama BUMDes lama merupakan pemberian nama dari kepala desa yang lama misalnya begitu. Ada banyak kasus yang menyampaikan seperti itu dan bersifat politis dan lain sebagainya lah. Sehingga pemerintahan desa dan pengurus BUMDes meminta nama BUMDesanya diganti. Nah, proses penggantian nama itu kan tahapannya ada sendiri melalui Musdes, terus kemudian diputuskan, terus didaftarkan atau apa namanya melampirkan di dalam dashboard BUMDes untuk perubahan nama BUMDes di desa tersebut. Jadi tidak apa namanya tidak serta-merta si admin dashboard BUMDes ini bisa mengubah nama BUMDesnya yang kita laporkan. Harus ada dasarnya untuk mengubah nama itu harus melalui musyawarah dulu misalnya, terus keputusan dari musyawarahnya apa, kemudian sudah sampai tahapan mana BUMDesnya, apakah sudah berbadan hukum? Kalau sudah berbadan hukum akan lebih rigid lagi, akan lebih repot lagi kalau sudah berbadan hukum karena sudah terdaftar. Pengubahan atau perubahan nama BUMDes, implikasinya akan merembet seperti itu. Kalau pergantian nama BUMDes, jelaskan dengan rinci dan bisa dipahami. Nah, yang inti dari form ini adalah di permasalahan pendaftaran badan hukum, khususnya yang mengalami kendala lama di verifikasinya. Saya contohkan pengisian keterangannya, Bapak Ibu. Contohnya seperti ini. Masalahnya adalah pendaftaran badan hukum. Pendaftaran badan hukum sudah dilakukan sejak tanggal. Ini harus mencantumkan tanggal. Misalnya 12 Juli 2025. Sehingga kita bisa tahu sejak kapan pendaftaran badan hukumnya dilakukan. Kalau baru tanggal 4 Agustus misalnya kan belum layak untuk menjadi bahan laporan karena batasnya adalah 5 hari kerja belum ada progres baru kita laporkan. Jadi cantumkan tanggal kemudian kondisinya sampai saat ini belum diverifikasi. Terus kita sampaikan pengurus BUMDesnya sudah ngapain. Kami sudah melakukan pengaduan melalui helpdesk. Helpdesk itu yang jalur jalur pelaporan di dashboard BUMDes ya Bapak Ibu ya. Nanti seperti yang Pak Sabri sampaikan tadi bisa buka dashboard BUMDes ada menu helpdesk. WA dan form pengaduan. Terakhir, sampaikan harapan dari pengurus BUMDes. Mohon segera diverifikasi agar BUMDes dapat menjalankan kegiatan program ketahanan pangan. Titik. Nah, contoh pengisian dari keterangan masalahnya kurang lebih seperti ini, khususnya untuk yang terkendala pendaftaran badan hukumnya. Cantumkan tanggalnya, kapan, sampai saat ini kondisinya bagaimana, pengurus BUMDesnya sudah melakukan laporan atau belum, terus terakhir sampaikan permohonan atau harapan dari pengurus BUMDesnya.
mohon untuk segera diverifikasi agar BUMDes bisa berkegiatan dalam program ketahanan pangan, MBG, dan lain sebagainya. Kurang lebih begitu penulisan keterangan masalahnya. Terakhir ada kolom untuk lampiran berkasnya. Ini khususnya lagi-lagi untuk yang terkendala di pendaftaran badan hukum. Bentuknya apa? Bentuknya seperti ini. Link Google Drive. Google Drive foldernya isinya berkas-berkas BUMDes yang terkendala. Ini kalau kita buka contoh yang tadi, nanti keluar berkas-berkas BUMDesnya. Catatannya, link ini harus dalam kondisi yang bisa kita akses atau kita buka. Nanti bagaimana membuat linknya, nanti tanya Bu Ana lebih paham mungkin. Atau kalau belum sempat mungkin bisa lihat YouTube atau Google. Copy link Google Drive-nya, pastekan di sini atau ditempelkan di sini. Dengan catatan tadi, kita harus bisa melihat isinya, berkas-berkas BUMDes-nya. Untuk apa? Untuk kita memastikan bahwa berkas BUMDes yang di-upload atau dikirimkan sudah sesuai dengan persyaratan yang disyaratkan. Tidak ada yang kurang atau tidak ada yang perlu direvisi. Seperti itu Bapak Ibu contoh pengisian dari form ini. Mudah-mudahan sekali lagi tidak ada BUMDes di Riau yang memiliki kendala. Mudah-mudahan seperti itu. Kalaupun ada, sampaikan. Yang pertama adalah melalui helpdesk yang ada di sini di dashboard BUMDes. Ini ada di menu helpdesk, ada WA-nya, ada link form pengaduannya. Terus setelah itu baru masukkan dalam form manual yang ini. Cukup ya Bapak Ibu ya untuk form masalah pendaftaran badan hukum. Kami pendamping desa, setia dalam karya, menguatkan BUMDesa menuju desa sejahtera. Bangun desa, bangun Indonesia.